Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Muhammad Wahyu Agang STMP selaku dosen mata kuliah Sumber Daya Laut Tropis. Perkenalkan, nama saya Buhari sebagai moderator pada presentasi ini. Perkenalkan juga kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nur Afni, Syahara, Anastasia, Muhammad Nasrul, Buhari, dan Mulyadi. Kami akan membawa materi yang berjudul ekosistem terumbu karang. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengar materi berikut ini. Latar belakang terumbu karang dan segala kehidupan yang ada di dalamnya merupakan salah satu kekayaan alam yang terdapat di Indonesia yang tidak ternilai harganya. Terumbu karang yang terdapat di Indonesia kurang lebih dari 60.000 km persegi yang tidak ternilai harganya. Terumbu karang yang terdapat di Indonesia tersebar luas dari kawasan barat Indonesia sampai dengan kawasan timur Indonesia. Wilayah Indonesia merupakan wilayah bagi 1/8 dari terumbu karang yang ada di dunia dan merupakan negara yang memiliki terumbu karang terbanyak di Asia Tenggara. Ekosistem terumbu karang yang merupakan salah satu ekosistem wilayah pesisir mempunyai peranan penting yang sangat penting baik dalam aspek ekologis maupun secara aspek ekonomis. Secara ekologis ekosistem terumbu karang merupakan salah satu organisme yang berkaitan atau bergantungan dengannya untuk berkembang biak, berlindung, mencari makan. Dan juga keberadaan terumbu karang dapat melindungi pantai dari gelombang dan abrasi. Sedangkan secara ekonomi ekosistem, terumbu karang yang indah dapat dijadikan sebagai tempat wisata bahari yang indah dan juga dapat menjadikan daerah tersebut sebagai fishing ground bagi para yang potensial bagi para nelayan yang tradisional. Definisi terumbu karang. Terumbu karang adalah struktur hidup yang terdiri dari kumpulan fauna laut yang tumbuh sangat lambat, hanya beberapa milimeter per tahun, dan bisa memakan waktu yang sangat lama jutaan tahun untuk menjadi terumbu karang yang sempurna. Terumbu karang juga merupakan rumah bagi para fauna laut. Terumbu karang dapat dijadikan rumah bagi para spesies laut termasuk ikan, udang, lobster, nemo, dan lain-lainnya untuk berkembang biak, dan hewan-hewan tersebut menjadikan terumbu karang sebagai tempat bersarang dan menjadikan tempat berkembang biak. Terumbu karang hidup di perairan jernih dan hangat dengan suhu di atas 20 derajat Celcius dan juga membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis dan juga menyediakan oksigen bagi fauna laut lainnya. Terumbu karang dapat ditemukan di perairan dangkal, tetapi ada juga terumbu karang yang hidup lebih dalam tanpa memerlukan cahaya. Ekosistem terumbu karang sangat bergantung pada kondisi lingkungan yang bersih dan bebas polusi agar dapat tumbuh dengan baik, karena pentingnya peran terumbu karang dalam ekosistem laut. Karena kerusakan terumbu karang dapat mengancam keberlangsungan dari berbagai jenis-jenis spesies laut. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis terumbu karang. Di sini ada beberapa jenis terumbu karang di Indonesia. Yang pertama,
ada Archophora cerviformis. Ciri-cirinya biasanya karang ini berbentuk seperti tanduk rosa dengan percabangan tipis dan panjang. Terumbu karang ini biasanya ditemukan di perairan dangkal dengan arus sedang hingga kuat. Selain itu, ia juga mempunyai fungsi ekologi, memberikan tempat berlindung bagi ikan kecil maupun invertebrata laut. Terus yang kedua, ada Archophora humulis. Biasanya karang ini berbentuk tebal dan pendek. Ujungnya seringkali berbentuk bulat. Terumbu karang ini umumnya hidup di area dengan paparan sinar matahari tinggi, seperti terumbu karang puncak. Selain itu, ia juga mempunyai fungsi ekologi, menyediakan struktur penting bagi ekosistem terumbu. Yang ketiga, ada Montipora aquituberculata. Ciri-ciri karang ini biasanya berbentuk daun atau seperti lembaran dengan permukaannya yang banyak tonjolan kecil. Biasanya dia ditemukan di berbagai jenis terumbu, baik di perairan dangkal maupun dalam. Selain itu, fungsi ekologinya membantu membangun struktur dasar terumbu karang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang manfaat terumbu karang. Di sini ada habitat dan sumber makanan, terus ada sebagai pelindung pesisir dan keanekaragaman hayati. Terumbu karang berfungsi sebagai tempat tinggal bagi berbagai jenis makhluk laut seperti ikan, moluska, curastaea, dan alga. Selain itu, ia juga menjadi sumber makanan, baik langsung maupun melalui rantai makanan untuk jutaan orang. Yang kedua, sebagai pelindung pesisir. Terumbu karang berfungsi sebagai penahan ombak, mengurangi energi gelombang, dan mencegah erosi pantai. Melindungi kawasan pesisir dari kerusakan akibat badai, gelombang besar, dan tsunami. Terus, yang ketiga, keanekaragaman hayati. Terumbu karang juga merupakan ekosistem dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, mendukung kehidupan ribuan spesies flora dan fauna, termasuk spesies yang hanya ditemukan di habitatnya. Permasalahan terumbu karang. Yang pertama, perubahan iklim. Perubahan iklim dapat menyebabkan berbagai permasalahan pada terumbu karang, seperti pemutihan karang. Suhu laut yang tinggi menyebabkan terumbu karang kehilangan warna dan nutrisi sehingga terumbu karang terancam mati. Kemudian, ada kenaikan permukaan laut. Terumbu karang yang berada di dekat sumber sedimen di darat dapat mengalami peningkatan sedimen. Kemudian ada perubahan pola badai. Badai yang lebih kuat dan lebih sering dapat merusak terumbu karang. Kemudian ada perubahan curah hujan. Perubahan curah hujan dapat meningkatkan limpahan air tawar, sedimen, dan polutan berbasis lahan, dapat mengurangi cahaya dan menyebabkan air keruh. Kemudian ada perubahan arus laut. Perubahan arus laut dapat menghambat penyebaran larva karang dan berkurangnya makanan untuk karang. Kemudian juga ada pengasaman laut. Peningkatan karbon dioksida menyebabkan penurunan pH dan dapat menurunkan pertumbuhan karang. Yang kedua, ada pencemaran. Pencemaran laut merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kerusakan terumbu karang, seperti limbah industri, pertanian, dan rumah tangga. Zat berbahaya yang bila digunakan secara berlebihan dapat menyebabkan pertumbuhan alga yang berlebihan.
Kemudian ada pencemaran air oleh kapal wisata. Kapal wisata dapat mencemari air laut dengan membuang bahan bakar, kotoran manusia, dan air abu-abu ke laut. Kemudian ada tumpahan minyak. Tumpahan minyak dapat merusak terumbu karang karena pada tumpahan minyak itu minyak ada yang mengapung di air dan ada yang tenggelam menjadi lumpur. Yang ketiga ada pengambilan terumbu karang secara ilegal. Pengambilan terumbu karang secara ilegal dapat berdampak negatif pada pantai. Mengapa demikian? Karena dapat menimbulkan kerusakan karang, kerusakan ekosistem laut, kerusakan pantai, dan penurunan biota laut yang tinggal di terumbu karang seperti ikan, udang, kuda laut, dan beluga. Setelah dari permasalahan terumbu karang tadi, di sini saya akan membahas yaitu dampak dari permasalahan terumbu karang itu. Nah, permasalahan terumbu karang itu meliputi yang pertama itu pemanasan suhu laut, kedua pencemaran air, dan yang tiga pengambilan terumbu karang secara ilegal. Nah, yang pertama itu pemanasan suhu laut. Ketika air laut itu terpapar oleh sinar matahari, maka suhu laut tersebut akan semakin tinggi atau semakin naik atau panas. Nah, yang dapat menyebabkan terumbu karang itu akan putih atau pemutihan terumbu karang atau coral bleaching. Nah, dan juga dia juga dapat meningkatkan resiko penyakit pada terumbu karang dan juga dapat menyebabkan stres pada terumbu karang. Nah, yang kedua itu ada pencemaran air. Pencemaran air ini terutama pada limbah industri dan juga limbah pertanian. Ketika limbah itu semakin banyak dan semakin menutupi perairan pesisir yang terdapat di dalamnya terumbu karang, maka terumbu karang itu akan gagal berfotosintesis karena limbah tersebut menutupi sinar matahari yang dapat menggagalkan fotosintesis tersebut. Kemudian juga dapat menumbuhkan alga secara berlebihan. Tercatat pada tahun 2016 ketika kematian terumbu karang mencapai 30-90% di berbagai lokasi di Indonesia. Yang ketiga ada pengambilan terumbu karang secara ilegal. Dampak dari permasalahan ini merupakan permasalahan yang sangat serius karena terumbu karang merupakan spesies laut yang dilindungi oleh pemerintah. Kemudian juga para oknum-oknum itu akan mengambil terumbu karang itu dan menjungkil terumbu karang pada habitatnya. Nah, yang dapat menyebabkan kerusakan fisik pada terumbu karang itu. Kemudian juga dapat menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati pada terumbu karang dan juga dapat merusak ekosistem terumbu karang. Hal ini juga tidak hanya merusak pada koloni terumbu karang itu, tetapi juga dapat merusak spesies hewan laut yang terdapat tinggal pada terumbu karang itu dan juga tempat makan mereka. Penyelesaian dampak dari permasalahan terumbu karang. Yang pertama, mengatasi dampak perubahan iklim terhadap terumbu karang memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan kebijakan yang kuat, program konversi, edukasi masyarakat, serta upaya global untuk mengurangi emisi karbon. Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah, terumbu karang dapat dipertahankan untuk generasi mendatang. Dan yang kedua, yaitu mengatasi dampak pencemaran terhadap terumbu karang memerlukan pendekatan multifaset yang melibatkan rehabilitas ekosistem, pelibatan masyarakat, pengelolaan sumber daya berkelanjutan, serta penelitian dan pemantauan yang efektif dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah. Keberlanjutan terumbu karang dapat dipertahankan demi kesejahteraan lingkungan dan kehidupan masyarakat pesisir. Dan yang ketiga, mengatasi dampak dari pengambilan terumbu karang secara ilegal.
yaitu memerlukan pendekatan terpadu yang melibatkan penegakan hukum yang ketat, edukasi masyarakat, pengelolaan sumber daya berkelanjutan, kolaborasi antar lembaga, serta pemantauan yang efektif. Dengan langkah-langkah ini, keberlanjutan ekosistem terumbu karang dapat dijaga demi kesejahteraan lingkungan dan masyarakat pesisir. Masuk di dalam kesimpulan, berdasarkan pembahasan mengenai terumbu karang di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa terumbu karang merupakan salah satu kekayaan alam yang sangat berharga dan memiliki peranan penting dalam ekosistem laut. Dengan luas lebih dari 60 km persegi, terumbu karang Indonesia tidak hanya menjadi habitat bagi berbagai spesies laut, tetapi juga berfungsi sebagai pelindung pesisir dan sumber daya ekonomi yang vital bagi masyarakat lokal. Namun, terumbu karang menghadapi berbagai tantangan serius, termasuk perubahan iklim, pencemaran, dan pengambilan secara ilegal yang mengancam keberlanjutan ekosistem ini. Dari permasalahan tersebut sangat signifikan, mulai dari pemutihan karang akibat pemanasan suhu laut hingga kerusakan habitat yang mengurangi keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, penyelesaian ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah. Pemerintah perlu memperkuat regulasi terkait perlindungan terumbu karang dan meningkatkan penegakan hukum terhadap politik pengambilan karang secara ilegal serta pencemaran. Masyarakat perlu diberikan edukasi tentang pentingnya terumbu karang serta dampak negatif dari kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Program-program kesadaran lingkungan harus diperluas untuk menciptakan rasa tanggung jawab kolektif. Diperlukan program rehabilitasi terumbu karang yang efektif seperti transplantasi karang dan restorasi habitat untuk memulihkan ekosistem yang telah rusak. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya Bu Hari sebagai moderator mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.